Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghibati. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghibati ay hadza babul ghibati. Utawi iki kubab mertelaken ngrasani atau gibah. Bahasa Sundana naon sih? Ngomongkeun batur gitu. Qala Allah taala ngandika sapa Gusti Allah taala. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina eling-eling wakeh. Ingatlah orang-orang amanu yang beriman. Amanu kang iman keun sop alladzina ijtanibu pada ngedohana sira kabeh. Kasiron ing perkara akeh minazonni saking penyono. Hei orang-orang beriman, jauhilah prasangka. Karena orang kadang-kadang lo tepungu-pungu banget karena itu mengikuti prasangka. Padahal prasangka itu akdzabul hadis. Lebih bohongnya cerita itu ya prasangka. Banyak bohongnya, cuman kadang begitu. Kadang kalau perempuan biasanya, tapi kalau laki-laki jangan model begitu. Karena kan kadang-kadang kita nih sibuk atau apa gitu nyajinya. Atau apa gitu. Itu. Jauhilah sesuatu yang banyak daripada prasangka. Kadang itu. Kenapa kita harus menjauhi? Inna ba'dadh-dhonni ismun. Sesungguhnya satemene sebagene penyono prasangka iku ismun dosa, walaupun enggak semua prasangka itu dosa. Tapi sebagiannya dosa. Enggak semua. Kayak kita berprasangka buruk sama orang yang fasik. Orang tahu-tahu ke sini padahal dikunci ini tuh. Iya. Nah, itu enggak dosa. Berprasangka pada orang-orang yang tukang bohong itu bohong kan orang ketika dia cerita ya ada prasangka orang udah biasa tukang bohong nggak dosa, orang fasik nggak dosa. Makanya bahasa Al-Quran nggak semuanya prasangka itu dosa, tapi bahasanya inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Artinya sebagiannya lagi nggak dosa. Karena kadang-kadang kita bagian daripada waspada kan mesti prasangka kan Ji. Hah? Ya haji waspada berarti kan prasangkanya. Itu. Enggak semua dosa. Wala tajassasu lan aja pada niti-niti sira kabeh. Nah, ini enggak boleh meneliti keburukan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lah, enggak boleh. Enggak usah cari-cari. Jadi kanyahoan atau orang Sunda nih sabuni-bunina nyumputkeun bangke. Ya. Pasti tercium juga, mesti tercium. Makanya udah enggak usah wala tajassus, enggak usah mencari-cari kesalahan orang. Kecuali memang kita butuh dia sebagai karyawan ini, lain ceritanya. Atau anak kita mau nikah kita cek and recheck, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada kepentingan itu enggak boleh tajassus. Kepentingan kok bisik-bisik tetangga gitu ya. Wala yaghtablan aja ngrasani gibah sapa ba'dukum sebagian sira kabeh. Ba'don ing sebagian kang weneh. Janganlah menggibah, membicarakan kekurangan atau kejelekan orang lain. Apanya saja sih, membicarakan fisiknya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, apa saja. Kalau dia dengerin nggak suka, itu maksudnya gibah.
dan gibah ini dosa, bahkan ya dosa besar masku. Ayuhibu anata demen sapa hadukum salah saiji sira kabeh aya kula ingin tamangan sapa had lahma ahihi ing daging sedulur ahad maetan halemat pakaritumu maka sengit sira kabeh lahmun. Ini membahas Al-Qur'an membahasakan orang yang melakukan gibah. Pelaku gibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Kira-kira Hamdi melihat ada bangkai manusia udah bayi busuk, mau makan dagingnya? Jangankan makan dagingnya, kita mendekat pun kan udah nggak mau. Nah gibah nih di bahasa Al-Quran perbuatan seperti itu. Mestinya kamu nih jijik, ya nggak? Geleh, mestinya menjauh. Kok ini malah lahap memakan. Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi bakari. Apakah sudi salah satu di antara kamu sekalian memakan bangkai saudaranya? Kan mestinya normalnya jijik, bahkan itu mestinya sengit, benci, jijik. Makanya orang yang suka ngelipat itu memakan bangkai. Kayak siapa dulu yang mau di penjara? Sumanto. Nah, kelainan, berarti ini orang kelainan, ya enggak? Senang yang gibah orang kelainan. Wattaqulan wadiya sira kabeh Allah Gusti Allah, bertakwalah kamu, takut. Jangan berburuk sangka, jangan tajasus, mencari-cari kejelekan orang, dan juga jangan menggibah. Innallaha Gusti Allah ikut tawabun, dat kang akeh nerima tobaté. Rohimun tur kang banget tulase ya. Tapi ya kalau kamu bertobat beneran, minta maaf, tobat beneran ya Allah insya Allah menerima tobat. Kamu tobat dari perbuatan buruk sangka, tajasus, gibah ya insya Allah. Sama Hamdi, saya suka gibah Hamdi, kata Hamdi, bisa dimaafin ya Pak. Untuk istighfar. Aroja ngariwatkeun sop al Baihaqi Imam Baihaqi wa Tabrani lan Imam Tabrani wa Abu Syekh lan Imam Abu Syekh wa Ibnu Abi Dunya lan Imam Ibnu Abi Dunya. Ini semuanya disebut itu ulama-ulama ahli hadis semuanya, pakar-pakar hadis semuanya. An Jabirin saking sahabat Jabir bin Abdullah wa Abi Sa'idin dan sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Kala ngandika sapa sahabat Jabir lan Abi Sa'id mereka. Kala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyakum wadiya sira kabeh, takutlah kamu sekalian. Kita kiai mengartikan takut itu kan menjauhilah kamu sekalian. Karena takutnya ya jauhi. Kita takut sama macan, supaya selamat dari macan kan harus menjauhi itu. Kecuali kalau takutnya dibahasakan kepada Allah, harus mendekat kalau itu. Kalau ini kedohana saudara kabeh, atau takutlah kamu sekalian wal gibata ing rasan. Takutlah kamu dari melakukan gibah. Kenapa painal gibata? Karena satam neng rasani iku asyadu luwih banget minazina katimbang saking zina. Karena dosanya gibah itu lebih besar, lebih berat daripada zina. Kenapa kok bisa begitu kan dia? Gila dan ucap lawan kanjeng Nabi, kayak apa itu apa? Kok bisa ya Nabi? Gimana kok bisa gibah itu dosanya lebih besar daripada zina? Sahabat pun nggak paham, nanya kanjeng Nabi, kayak apa? Bagaimana kok bisa? Nah, Nabi menjelaskan. Kala ngandika supaya Nabi inna rajula keliru anna rajula saat temen wong lanang iku qad yajni terkadang zina sapa rajul wa itu bulan tobat sapa rajul keliru wa itu bulan tobat lan narima tobat sapa Allah Gusti Allah alaihi atas rajul wa itu bulan narima tobat sapa Allah Gusti Allah alaihi atas rajul wa inna soibal gibati lan saat temen wong kang ngrasani iku layak pira orang ngapura sop Allah lau maring sohibal gibah hatta yang pira sehingga ngapura lau maring sohibul gibah sopo sohibuhu kancane sohibul gibah. Dukanya Nabi, orang itu kalau zina itu terkadang dia bertobat sama Allah, Allah terima tobat. Tapi kan kalau orang yang gibah itu nggak bisa tobat sama Allah doang, harus minta maaf sama orang yang kita gibahi.
ngomong ke si Amdi ya. Kita maaf. Nah si Amdi belum memaafkan ya Allah nggak mau maafkan. Hanya itu agak berat karena ada hubungan hakul ada. Zina di sini mungkin bukan zina perkosa, kalau perkosa orang itu ada akul adaminya, ya kan? Mungkin kayak bayar gitu. Kan itu mah sama-sama ini ya tapi zina dosa besar. Maksudnya dia nggak merasa dirugikan, orang dibayar ya secara hakul adaminya nggak deh. Dia juga bukan istri orang, memang kerjaannya begitu. Kayak itu di Pandora tuh zina begitu. Itu kan dosanya Allah. Dia nggak merasa dizolimi sama kita, enggak kan? Kecuali orang dirayu-rayu bayar enggak, ya itu lain. Wa Abu Ya'la lan ngariwatkeun sapa Imam Abu Ya'la. Atadruna anata ngerti sapa sira kabeh. Arbara riba ing leuwih ribane riba. Do Kanjeng Nabi, apakah kamu tahu riba yang lebih riba? Berarti apa? Rajanya riba, ya kan? Riba yang lebih riba. Indallah, ing dalam kersane Allah, di sisi Allah itu lebih daripada riba. Riba yang lebih riba. Qalu ngandika sapa nas, ya makanya sahabat. Karena Nabi bertanya, apakah kamu tahu riba yang lebih riba di sisi Allah? Sahabat bertanya, ia berkata Allah wa Rasul alam. Allah itu bisa Allah wa Rasulan utusan Allah iku alamu leuwih uninga leuwih ngudaneni Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala maka ngandika sunganya Nabi menjelaskan. Inna arbara riba maka satemene leuwih ribane riba. Indallahi indal mursan Allah istihlala irdim mri'in. Amreh ngahalalaken keperwiraane wong suci. Muslimin kang muslim, kan orang yang riba itu ketawa-ketawa bahagia ya kan ngomongin orang itu sama dia menghalalkan harga dirinya seorang dirusak, ya nggak Ji? Ngomongin ini tuh, makanya kata Nabi itu lebih riba daripada kalau riba itu kan merusak hartanya orang, ya nggak? Riba itu kan merusak uangnya orang, ya kan? Orangnya terus kudu bayar, ya kan, rusak uang. Kalau ini ghibah ini merusak harga dirinya orang, hancur orang itu. Kamu diomong kelobaan, iya kan, pulpel terus, berarti yang rusak harga dirinya. Kalau riba yang rusak ekonominya, mana yang lebih mahal, ekonomi atau harga sih? Orang aku nggak dihargain gitu, yang dihargain berapa nih? Qara'a summa qara'an oleh maca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Walladzina wong akeh yu'dzuna kang padang laraken sapa ladina al mu'minina ing pirang-pirang wong mukmin lanang wal mukminati lan pirang-pirang wong mukmin wadon, orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Bi ghairi maktasabu kawan tanpa oleh ngelakoni sapa mukminin mukminat, padahal dia ngelakukan, dia nggak mencuri dituduh pencuri, dia kan digibah tuduh mencuri, dia nggak korupsi dituduh korupsi tanpa dibuktikan dulu, ya kan? Makanya kita berat tuh jangan. Kecuali kalau emang ya kalau gibah kan kalaupun nyata gibah tetap. Ini udah nggak nyata gitu ya. Pak Kodita malu maka teman-teman nanggung sama lagunya buhtanan goroh, itu kan dusta namanya. Dia nggak korupsi dituduh korupsi, bohong kan? Buhtanan wa isman lan dosa mubinan kang pertela, maka orang-orang itu
dia akan menanggung dosa kebohongan dan dosa yang nyata. Wa muslimun lan ngariwayatkeun sapa muslimun Imam Muslim wa Abu Daud lan Imam Abu Daud. Tapi walaupun di hadis ada tadi lebih besar daripada zinanya, tapi kalau si sepakatnya ulama ya dosa zina jauh lebih besar. Urutannya kan siri membunuh zina biasanya. Ini bukan berarti nanti ya udah zina aja di situ ngomong, jangan, itu zina berat tuh. Berat. Harus ditajir. Kalau ujangan perawan, kalau misalnya pernah menikah, mukson harus dilempari pakai batu, itu baru segini sih. Lempari pakai batu alun-alun, tonton orang sampai mati. Hah? Ini kan berat kan? Gibah. Kenapa kok dosanya gibah itu sebagai apa dikatakan lebih besar? Karena banyak orang kalau zina itu, orang yang nggak pernah zina loh ya, pasti nyesel. Pasti nyesel, tidak merasa dosa. Tapi kalau gibah enggak nyesel, ketawa-ketawa bahagia gitu loh, ya. Kadang-kadang gitu kan, itu. Atadruna, anata ngerti sapa sira kabeh. Apakah kamu sekalian tahu ma iku opo al ghibatu teng rasani? Mau pindah di dalam sini aja dulu. Nabi bertanya, apakah kamu mengerti apa itu ghibah? Kalau ngandika sapa sahabat, Allahu wa rasulu a'lam. Allah tulis Allah, wa rasulullah utusan Allah iku alam leuwih uninga, leuwih ngudane ini kenapa kau sahabat itu banyak kalau ditanya Nabi selalu jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam, karena apa? Karena kalau kita sok tahu, jangan gitu. Kenapa para sahabat? Apakah kamu paham? Apakah itu ghibah? Apa kamu ngerti apa itu ghibah? Mungkin para sahabat sebenarnya udah ada di pikiran jawaban, tapi mereka ada Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kala maka ngandika sunganya Nabi, utawi ghibah iku zikruka, nuturakan siro atau menyebutkan kamu, ngomongin kamu ahoka ing sedulur siro. Ahoka ing sedulur siro, saudaramu siapa aja, saudara sama muslim. Ghibah kalau barang yakrau kang sengit sopo yang namanya ghibah itu, kamu menceritakan saudaramu dengan apa yang dia ini benci kalau dengar. Artinya kalau kita ngomongin yang dia ini seneng kalau denger ya bukan ghibah. Ya Allah, si Amdi ini kaset. Amdi kalau pas ngomong kaset itu seneng apa benci? Seneng. Yang enggak ghibah itu. Nah, jadi kalau pas ada orang laporan si Aisyah, di saya ngomong sih Amdi teh kaset. Ngambek apa bunga Amdi? Nah, iya berarti bukan gitu. Yang kalau denger itu benci, itu marah di dalam itu. Ya aman. Dia denger dia benci, dia nggak seneng, maka itu namanya ghibah. Mau ngomongin fisiknya, Solo kok hidungnya misal ya. Nah itu, gelis mah gelis tapi pesek nih artinya. Misal itu kan pasti banyak orang ngomong gitu, ya kan? Itu ghibah. Ngomong pakainya, fisiknya, kendaraannya, atau apa pokoknya yang kalau dia denger dia nggak suka. Apa araita ayah bini anata orang ayah bini apa arata anata maka anata ceritakan siapa sih? Apakah kamu menceritakan ingkana lamun ono iku pi ahi ing dalam solution apa barang aku kang ucap solution. Kemudian dia ya Nabi, kalau memang yang katakan itu fakta, aku ngomong pesek ya emang di hidungnya pesek masih disebut pancung, ya kan? Gimana kalau fakta? Kala maka ngandika sungguh Nabi, ingkana lamun ono pi apa ma barang takulu kang ucap solution Pakodik tabutahu, maka teman-teman rasa suruhin ya kalau memang fakta itu ya namanya kamu ghibah.
memang gibah. Kalau misalkan si apa si Hindun itu, masya Allah, gelis mah gelis tapi pesek, ya kan ngambek bener gitu cemburu. Emang fakta hidungnya pesek. Heeh. Nah itu namanya gibah kan terjadi. Kalau fakta itu gibah. Wa ilam yakun lamun orang iku pinam kalau nggak fakta ya pakon bahat tahu maka teman-teman gawe gorosok wasulungi ya kalau nggak fakta itu namanya orang jalannya normal dibilang jalannya pincang misal itu kaset mah kaset tapi jalannya pincang misal, nah itu ya bohong namanya dus. Jadi dua-duanya fakta yang tiba bohong ya dosa. Wa Abu Daud lan ngariwatin sapa Abu Daud Imam Abu Daud an Aisyah ta saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat ngalika sapa Siti Aisyah kultu ngalika sunsun aku berkata lin Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasbuka utawi nyukuping panjenengan min Sofiatin saking Siti Sofia kada yang mungkin iku kada mungkin maksudnya Nabi itu Sofiani begini maksudnya pendek gitu begini tapi pendek gitu doang kan fakta memang nggak tinggi gitu ya memang pendek itu Sofiani begini cantik tapi Sofiani tapi memang nggak tinggi atau bahasa kan nggak tinggi pendek sama pendek kan orang lebih halus dia memang nggak tinggi kan pendek bener. Nah ini ngarepaken sapa Siti Aisyah kalawan murude kadua kada mesti kada kosroha ing pendeke Sofia ya Nabi itu Sofia ini begini misalkan begini maksudnya begini maksudnya keadaan padahal nggak maksudnya untuk seterang beneran gitu ya. Menurut Siti Sofia ini cebol nggak begitu nggak tapi begini pendek. Kola makan kesempatan Nabi bisa langsung negor Siti Aisyah. Jadi Nabi ini nggak pernah mendiamkan perbuatan dosa. Mesti kalau itu salah pasti tegur katanya. Karena kalau Nabi diem nanti hukumnya jadi boleh, jadi sunnah takrir. Kola kan kesempatan Nabi lakon kulti karena kepada Siti Aisyah. Yakti teman-teman ngucap sama siro Aisyah yakti teman-teman ngucap sama siro Aisyah kalimatan ing kalimat lau mujijah lamun den campuraken apa kalimat bimail bahri kalawan banyu lautan lama jat maka yakti nyampur apa kalimah ing bahar maksudnya lama jat ini ela antara ketiba cinaken opo kalimah hu ing ma maul bahar wa goyarotan ngoaken opo kalimah rihahu ing ambune maul bahar itu kalimat cuma ngomong gitu doang. Sofia ini begini maksudnya pendek katakan Nabi ya Aisyah engkau telah mengucapkan kalimah ya kalau kalimah itu dimasukkan ke lautan itu tuh menjadi bau busuk lautannya begitu besar jadi bau busuk berubah baunya bau baju padahal cuma kada wakada begini dan begini maksudnya pendek ya kada wakada gimana kalau ngomongin orang sampai 1 jam mungkin bukan lautan mati semua yang di laut buaya aja lu kada wakada aja kalimat itu bisa membuat air lautan jadi bau. Artinya itu bisa kita renungkan hati-hati menggibah orang. Wa Ibnu Abi Dunya lan ngariwatin sapa Imam Ibnu Abi Dunya an Sumayyah ta saking Siti Sumayyah. Qalat ngandika sapa Siti Sumayyah. Kultu ngucap sapa ingsun Siti Sumayyah. Limraatin maring wong wadon marotan yang dalam hiji ambalan. Aku berkata kepada seorang perempuan pada suatu ketika
Wa ana ingsun iku ingda Rasulillah ing dalam sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku lagi bersama dengan Kanjeng Nabi. Situ Sumayyah ngomong gini kepada seorang perempuan. Inna hadhihi satamana iki kimroah iku la qaulatu dzali. Yakti kang dawa serampate ya Nabi, ini perempuan ini panjang baju nih. Ini panjang. Itu Nabi kan bahasa-bahasa ini ya nggak bagus, atau ini pakaiannya jadi pantas ngewak gitu jinya. Itu Nabi langsung negur, cuma ngomong gitu doang. Coba kita berani nggak istri kita ngomong begitu, kita tegur kamu tengahmu. Ya itu neng nggak boleh ngomong gitu apa deh. Nih tapi Nabi gentleman, Nabi kata begini, Pak kalau kan dengan sukanya Nabi kepada Sumayyah, ilpadi nglepehno sapa sira. Ilpadi nglepehno sapa sira. Ai irmi tegas nglepeh sapa sira main barang pipika. Ini dalam cangkem sira. Coba lepehkan neng, lepehkan katanya. Lepehkan yang ada di mulut. Akhirnya kata Siti siapa Sumayyah, falafadtu maka ngelepeh sapa ingsun mudghatan ing segumpal deh. Ternyata Ji, pas dilepeh itu daging berbau busuk, segumpal deh. Ya kan tadi ghibah itu diatur katakan seperti memakan bangkai saudara. Itu ternyata nyata. Dibuktikan oleh Kanjeng Nabi. Aikit atan tegese sapotong min lahmin saking daging. Ya kalau si daging segar mah mungkin enak bisa digoreng. Ini busuk loh. Baunya pun bau bacin. Wa Abu Sailan ngariwayatkeun sapa Abu Sai Imam Abu Sai. Man utai sapa wong iku akala lamun mangan sapa man lah ma'ahihi ing daging sedulure man fi dunya ing dalam dunya. Kuriba maka den parka kenapa lamun ilai maring man yaumul kiamat besok dina poe kiamat. Payu kolu maka den ucapakeun lahu maring man kul mangan sapa sira uing lamun metan hale bangke. Itu nanti di hari kiamat pun orang yang gibah maksudnya memakan daging saudaranya maksudnya gibah itu nanti di hari kiamat pun akan dihadapkan daging yang busuk baunya menyengat makan suruh makan. Baru-baru pengen makan mungkin mencium baunya pun udah muntah udah mual udah enak mungkin ya. Kama akal tak kayak oleh mangan sapa sira ing lamun hayan hale urip sebagaimana kamu waktu di dunia nih memakan daging saudara kamu. Nah makan nih. Ada paya kulo maka mangan sapa maring lamun. Wayak lahu. Waya doju. Gitu ya. Wayak lahu waya doju. Bismillahirrahmanirrahim. Payukolu maka den ucapkeun maring man. Kul mangana sapa sira ing lahmun metan hale bangke. Kama akal tak kaya oleh mangan sapa sira lamun ing lahmun hayyan hale urip. Payakuluhu maka mangan sapa man ing lahmun. Wayak lahu wayal doju. Nanti lihat tadi komus ya. Lewat aja saya nggak ada maknanya. Takut salah. Wabnu abi dunya.
lan ngariwayakeun sapa Imam Ibnu Abi Dunya mantai sapa wong iku uga tiba lamun den rasani digibah indanan saningeman sapa husedureman al muslimu kang muslim palam yang surma kauran olingi sapa manu ing wa ta halu teman iku yastatiu kuasa sapa man nasro ing nulungi adzallahu maka bakal nginaaken ing man sapa Gusti Allah di dunya ing dalam dunya wal akhiratu lan dalam akhirat nih misalkan Hamdi ngagibah di hadapan haji bisa tuh nulungan naikon karena si Hamdi ngomong bisa kan ya enggak karena si Hamdi wajib di udah diam jangan tapi haji diem wae padahal mampu untuk menolong itu maka Allah akan menghinakan kan benar kita kadang-kadang nggak menyuruh dia untuk berhenti malah kita ikut menikmati jadi siapa yang digibah di sampingnya dia saudaranya yang muslim dan dia nggak mau menolong padahal dia mampu untuk menolong kecuali kalau kita nggak mampu orang anu ngagibahna jenderal Kopassus ngaji orang ngetahuan kalau orang lu bahaya udah diem itu lain cerita ini kita mampu kalau ini maka Allah hinakan nanti di dunia dan ya kadang-kadang itu sariung mesti ayam itu tadi ya gitu orang cicing wae bahaya loh padahal kita mampu Allah hinakan dia bukan ada dunia dan akhirat. Wa Ahmadulan ngarut sapa Ahmad Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah sang Jabir bin Abdullah qala ngandika sapa Jabir kunna ana sapa kita iku ma'an nabi ing dalem sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Jabir aku lagi bersama Kanjeng Nabi Partapat mangka ada di munggah oporihun ambu muntinatun kang bacinakeun. Nah, Jabir lagi bersama Nabi kok tercium bau yang sangat busuk, bau bacin. Apa sih bahasa Sundanya bau bacin itu, Bang? Hah? Bangke. Bau gitu kan, bau busuk ya. Bau busuk. Apa lu? Bau bacin. Pakola maka kandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, Ataraona anata ningali sopo siro bukan berarti bukan Jabir doang ada beberapa ya sahabat itu cuman yang menceritakan Jabir apa kamu lihat ing utawi opo iku hadirih ikilah bau bacin apa kamu lihat ini bau bacin apa kali mungkin ada bangkai tikus kalian bangkai apa gitu ya apa kamu lihat atau kamu tahu kamu lihat maka Nabi menjelaskan hadu taikiri ini bau bacin ini ikuri hudin ya aladina din apa aladina ya ikuri aladina bau bacinnya wong akeh aladina yang tabuna kang pada ngerasa aladina al mukminin pirang-pirang wong mukmin katakan Nabi ini adalah bau bangkainya orang-orang yang sedang menggibah yang mukjizat Nabi bisa mencium. Kalau kita di sono ada yang gibah habis ini kita di sini nggak bakal bau kayak gitu, kan? Itu mukjizat. Maksudnya saat itu Allah tampakkan. Lu kalau sekarang Ji bau begitu ditampakkan kita nggak bisa tidur Ji. Mau haji di mana? Kau kontrakan mana? Hah? Pindah ke mana? Haji kudu hidup di sawah. Itu mungkin masih tetap kan? Ya nggak Ji? Ya iya. Karena itu bagian daripada rahmat Allah. Tapi waktu itu Allah tampakkan. Jadi kalau ditampakkan itu repot. Wa lan ngaritu sapa wa Imam Ahmad Ani bin Abbas sani Abdullah bin Abbas. Kala ngandika sapa Abdullah bin Abbas. Lailatan ing dalam wengi di malam usriya dan isra'akan sapa itu? Sapa bin Nabilah gitu ya. Kalau Nabi Allah ketika malam Nabi diisrokan oleh Allah SAW
Nadzara maka ningali sapa Kanjeng Nabi pinnaring dalam neraka. Nabi melihat. Karena ketika Isra Nabi jalan-jalan ke surga juga ke neraka. Nabi melihat di dalam neraka. Paidan maka nalikane nadzara kaum menutai kaum ya kuluna kang pada mangan sapa kaum aljifa ing batang. Kon Nabi melihat di neraka itu orang yang lagi pada makan bangkai yang berbau busuk. Orang pak begitu lahapnya. Kala ngandika semuanya Nabi, man iku sapa kaula utawi samudayane kaum. Ya Jibril malaikat Jibril. Maka Nabi bertanya, kok aneh orang ya Allah memakan bangkai yang busuk. Siapa mereka wahai Jibril? Kala maka ngandika sapa malaikat Jibril haula. Utai kaum iku alladzina wa yakuluna kang pada mangan salat. Luhuman nasi ing daging yang manusia. Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging. Maksudnya ngaji itu Imam Bukhari dalam manakibnya masih kecil udah hafal ribuan hadis. Kata beliau nih, semenjak aku tahu hadis gibah ini, aku nggak pernah ngegibah kalau sekarang. Jadi belum tahu ya. Semenjak aku tahu, aku kecil udah tahu. Belum balik aku. Makanya kalau ceritain orang, mendingan ceritain kebaikannya sih. Kan ada sisi baik. Wa qala ngadika sapa Hasanu Imam Hasan. Wallahi ini kan Imam Hasan, demi Allah al-ghibatu utai ngrasani iku asra uluwi cepet. Apane pasar dan ngerusake dinil mukmini ing dalam agama wong mukmin. Minal akillati katimbang penyakit bil jasad dalam tubuh, bil jasad dalam jasad. Kata Imam Hasan, demi Allah, ghibah itu lebih cepat merusak agamanya seorang mukmin dibandingkan mungkin penyakit diabetes atau apa itu. Diabetes juga merusak kan badan ini tuh penyakit apa deh, penyakit yang berat-berat. Tapi ghibah lebih cepat merusak agama. Orang kalau yang merusak agamanya biasa sih, nggak terasa. Kan kalau badannya nyusut ini terasa. Buru-buru ke dokter, buru-buru pantang ini pantang itu. Lu kalau ke ghibah nggak pernah dipantang. Jangan ghibah ini udah mulai rusak di agama itu. Qala ngandika sapa Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas. Idza aradta nih kata Ibnu Abbas, ing dalam nalikane ngarepaken sapa sira. Antan kura nyenta nyebut sapa sira, nyebut ing nyenta nyebut sapa sira. Atau ngomongin sira uyu baso sohibika ing pirang-pirang caca di kanca sira. Kalau kamu kepengen menceritakan kejelekannya temanmu, Padkur maka eling sapa sira uyu baka ing pirang-pirang cacan sira. Coba kalau kamu pengen menceritakan kejelekan teman kamu, ingatlah kejelekannya. Maksudnya kalau kita ingat kejelekan itu pun banyak, kita juga nggak jauh beda begitu. Akhirnya nggak ngomongin. Jadi kalau kita pengen menceritakan kejelekan orang, ingatlah kejelekan gitu. Wakilalan den ucapaken, tapi model bahasa begitu nih sama orang sekarang kurang begitu paham, ya kan? Ada, pokok, aku dengan surat ada kan pokok, itu kan bahasa santun begitu, itu main. Gitu. Wakilan den ucapaken opo yukta den paring, atau dikasih dibere, sopol abdu kaula yaumal kiamat besok sampai kiamat. Kita boy kita abad. Wala yarolan orang ningali sapa abad pinggal kitab hasanatan ing kebagusan sih. Ketika dibagi nanti di akhirat buku catatan amal, kok dia bukan nih, nggak ada satu pun kebaikan. Yang ada buku catatan amalnya kejelekan semua. Mana dia baca Quran, mana sholat, mana ibadah yang lainnya. Padahal dia ngelakuin ibadah yang lainnya. Tapi kalau dibuka buku itu nggak ada satu pun kebaikan. Kaget nih.
Fayaqulu maka ngucap sopo abad. Aina iku di sholat isun. Tuh. Nggak ada. Mana sholat ini? Oh. Padahal sholat di masjid terus misal lo. Nggak pernah di rumah, selalu berjamaah. Wah, siamilan puasa ini. Mana puasa? Padahal aku setiap Ramadan belum pernah batal, tapi kok nggak ada. Wah, taat insun ya. Taat itu baca Quran, mungkin macam-macam. Mana ibadah-ibadah? Payo kalau maka den ucapaken apa dhaba ilang apa amalu ka amal sira kulluhu ya siap amal biktiabika sebab ngerasani sira anna saya manusia maka dikatakan oleh malaikat hilang amalmu semuanya. Kenapa? Karena habis dibuat gitu. Kita kalau gibah itu kan kalau nggak tobat itu kita nggak minta maaf dibayar pakai amal kebaikan. Amal kebaikan kita ditransfer kasih ambil ngegibah lagi transfer ya. Apalagi sadesa digibah yang habis sama itu. Kalau amal kita udah habis kita masih seneng ngegibah. Dosanya orang yang digibah transfer. Makanya akhirnya buku catatan amal kita nggak ada kebaikannya yang habis. Pulang ke masjid langsung ngegibah. Iya kan, lu habis dari masjid lu. Gimana? Orang di masjid ngegibah habis. Fakultu mana tadi? Wakilan dan ucapakan lil Hasan al Basri maring Imam Hasan al Basri. Imam Hasan al Basri ini tabiin muridnya Sayyidina Ali, termasuk murid Sayyidina Ali yang paling top gitu. Muridnya ribuan. Nih Imam Hasan Basri ditanya, inna pulanan satu pulan ikut tabat ngerasani sopo pulan ka ing siro. Makanya masa Basri diomong sama orang, Imam, nih si pulan ini suka ngegibah sampai terus, ngegibah kau, ngomongin kejelekan kau terus. Masa Basri, ada orang ngomong laporan sama Hasan Basri, terus si pulan tuh yang namanya ini selalu ngegibahin kamu. Apa jawab Hasan Basri? Paba sama kang ngirim sopo Imam Hasan Basri ileman pulan toba ko halwa insana pan manisan kirim ji langsung satu nampan langsung gambar manggur jeruk mungkin ya. Oh siapa ke Pak? Dikirim gitu lagi bawa terus sebenarnya. Cuma dapat kiriman kan langsung dikirim bukan nggak marah kirim manisan satu nampan sama Imam Hasan Basri. Wa qala lan ngandika sapa Imam Hasan Basri. Balagot tumekane isun apa anaka sira. Iku ahdaita awe hadiah sira lemah ilaya mang isun. Hasanati kain pirang-pirang kebagusan sira. Imam Hasan Basri yang langsung dirinya. Mana Hasan? Kirim manisan kata Hasan Basri sampai kabar kepadaku bahwa kamu ini transfer kebaikan sama aku. Terus kan bahwa kamu ini transfer kebaikan sama aku. Ini saya balas. Kamu udah baik sama aku, kirim pahala, ya aku balas kirim manisan. Diamalkan sih. Wah hebat ini. Kamu ini udah baik transfer pahala nih. Kemudian apa itu? Pakafatu gitu ya. Pakafatu maka balas sukaisun kayak siro. Maka aku membalas karena kamu tak baik. Jadi sebenarnya orang yang gibah kita ini orang baik tuh. Kenapa? Kirim pahala apa gitu? Dia transfer pahala, belum gaji. Coba aja. Ya cuma kita malah nafsu, gagal deh. Gibah deh mungkin balas gitu. Dia orang baik Allah. Isu kene gitu transfer sih. Kalau pahala alhamdulillah. Di Hasan Basri banyak sebetulnya bukan Hasan Basri aja, banyak dari dunianya Nabi Imam Ali Zainal Abidin begitu. Kalau digibah sama orang kirimin, bahkan Said Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Maghfurlah begitu. Nah ini juga cara haji mempraktekin di masjid haji terima rambutan dah atau apa
Terima kasih ya kamu udah transfer pahala. Nah, ini mah. Wa hakanya nyaritakeun sapa Qusairi Imam Qusairi an Abi Ja'far al-Balkhi saking Imam Abu Ja'far al-Balkhi. Imam Abu Ja'far al-Balkhi ini sakit al-Balkhi. Kala ngandika sapa Abi Ja'far al-Balkhi, Saki al-Balkhi, kenal. Ana sunah kelakuan iku kana ana iku ndane nom saning ingsun sapa sabunong nom min ahli Balkhi saking penduduk negara Balkhi atau daerah Balkhi. Kata Abu Ja'far al-Balkhi ini di sampingku ada seorang pemuda dari daerah Balkhi. Wa kana lan ana sapa sab iku yastaidu nemen-nemeni sapa sab wa ta'abbadu lan sungguh-sungguh ibadah sapa sab. Kata Ja'far al-Balkhi, Abi Ja'far al-Balkhi, ada seorang pemuda tinggal di tempatku. Ini pemuda ini masya Allah ibadahnya ketaatannya sungguh-sungguh luar biasa hebat ibadahnya. Mungkin tahajudnya, baca Qur'annya, sholat sunnahnya. Ila anau angin satemene sab iku kana ana sapa sab iku yang tahu. Rasane sapa sab anna sing musa kecuali cuman sayang dia ini suka ngegibah orang. Dia kadang-kadang gitu sih. Orang ke masjidnya rajin, ngegibah oge rajin. Bari mingguan adan lain mazikir baca selawat ngomongin betul. Misal aja kita kayak di siapa-siapa enggak. Misal ini kan ini dari kadang lu pahala kita jadi menang pahala guys. Ini Imam Qusairi ngomong begitu meriwayatkan daripada Abi Ja'far al-Balkhi. Tapi Abi Ja'far masuk pemuda rajin ibadahnya, sungguh-sungguh ibadahnya. Sholat sunnahnya, baca Quran, cuman sayang dia sungguh ibadah. Wa yaqul lan ngucap sapa sab itu ne. Fulanun dari si fulan iku kaza mengkene wa kaza mengkene. Si fulan ini begini ngomong kejelekannya. Mungkin begini korupsi, mungkin pajak ini. Para itu maka ningali sapa ing suno hisab yaman ini suji dina. Indah mukhannisin nang pirang-pirang wong kang nirupani wae. Al gosilin al pasikin gosilin. Hah? Gosilin. Al gosilina tu Wasili al-umbah. Algosna kang ngedusi bocah lan. Algosilina kang ngedusi pirang-pirang bocah lan. Maksudnya aku melihat kata Imam Ja'far al-Balkhi, Abi Ja'far al-Balkhi yang tadinya ahli ibadah nih, ahli ibadah sungguh-sungguh ibadah tapi dia suka ngegibah. Aku melihat dia nih suatu hari bersama dengan banci-banci. Muhonis ini laki-laki yang menyerupai perempuan banci kan ya, banci bencong-bencong yang suka memandikan laki-laki itu. Mungkin kali salon lagi. Ini kita bisa artinya mana gitu. Pahoroja maka metu sopo sapi min indihim saking isani mukhonnisi yang tadi ahli ibadah jadi bareng-bareng sama banci gitu. Berarti kan begitu ya, banci begitu. Pakultu maka ngucap sun Imam Abu Ja'far al-Balkhi, ya pulan maiku opo halu kating sun. Pulan, kamu kok jadi begini? Dulu kan ahli ibadah,
Dulu kamu di Sasarung mungkin ya kalau bahasain lah. Di Sasarung pakai koko ibadah aja hebat. Kalau sekarang apa banci-banci? Karena mungkin yang banci pakai sarung ini. Heeh. Kalau kamu ngomong pakola maka ngucap sapa sapa. Tilkal waqi'atu. Utai mengkono kejadian pinasi na manusia iku auqat. Niba akan opo tilkal waqi'ne isun. Ila hadza maring ikiha. Nah, makanya kejadian ini aku nih karena tadinya suka ribuan orang jadi begitu. Padahal tadi ibadahnya rajin. Akhirnya jadi ulin aja banci. Ya begitu. Jadi gara-gara itu ditanya nih oleh Imam Abu Ja'far, kok kenapa kamu kok berubah? Dari ke masjid sekarang kok sama banci kemana-mana. Nah itu karena gara-gara ngegibah akhirnya menjerumuskan aku jadi begitu. Ubtuli tu den coba sopingsun bimuhonis kalawan wongkang apa nirupani wadon wong lanang kan akhirnya seneng sama banci. Jadi itu laki akhirnya jadi homo. Gara-gara sering ngomongin orang akhirnya kan jadi homo. Yang kan biasanya yang suka ngomongin orang itu cewek ya kan ya laki ada tapi yang lebih dominan kan cewek. Gara-gara itu akhirnya dia jadi gitu. Banci. Senengnya sama banci. Homo jadinya kan ya. Laki sama laki kan. Ya begitu. Akhirnya jadi kacau. Tadinya ibadahnya sergap, rajin. Akhirnya jadi gitu. Minha ula saking samudayane mengkonon ko'al mukhonisin al-gosilin. Mungkin kalau saya mungkin gosilin 2 kali. Kalau sekarang tukang ini kan salon nih. Cuci rambut, cuci ini tuh. Ya kayak dulu kan bahasanya tukang ngadusi wong lanang. Ya pekerjaan ngadusi lanang. Mungkin itu ya kali salon. Fahoroja maka metu sapa sabmin indihim. Saking sandinge muhonnisin gosilin. Akhirnya dia keluar dari mereka itu. Pakut mengkocok sesun ya pulang Maiko opo udah tadi ya dia keluar bersama banci-banci tadi min haula saking samudene manusia wana tengsun iku huwa mukhonnis dia pun jadi banci dia yang benci yang tadinya ahli ibadah itu ibadah. Wana tengsun iku huwa kemudian dia gitu hah Eko iku huwa muhannis da utai ki wong lanang iku akhoda yahudu ngalap summation ada nunya nggak setelah mim? Enggak.
Wana taisun iku huwa mohanis. Wa ana taisun iku huwa mohanis. Za akhdin kalau gitu. Kang ambil ngalap muhimin kang penting. Nggak ada kan nganunya ya. Min ajlihi saking tilkal waqiah. Maksudnya ya aku nih jadi mohanis begini karena ya gitu. Aku orang yang melakukan itu kejadian, maksudnya kejadian menggibah. Dari menggibah itu akhirnya jadi banci. Watil kal ahwal utai kalau pirang-pirang tingkah kulluha yo siapan ahwal iku qad zahabat. Teman-teman hilang petil awal anis yang lah yang dulunya keadaan-keadaanku yang dulu ahli ibadah ahli taat itu sekarang udah hilang. Di kemana-mana jadi banci aja main. Jarang banci rajin ke masjid jadi ada di masjid rajin kita keluar. Ya kan jarang ya. Udah hilang sini itu. Aku jadi kemana-mana jadi banci terus. Padku maka doa sapa sira. Allah insyaallah lima yang isun. Maka kata si pemuda ini bicara kepada Imam Ja'far al-Balkhi karena dia tahu nih Imam Ja'far al-Balkhi ulama. Coba doakan aku. La'allallah menawa Gusti Allah, semoga Allah iku yarhamuni melah sepurna ingsun. Siapa tahu Allah memberikan rahmat aku kembali lagi sebagaimana dulu. Jadi artinya hibah itu bukan hanya sekedar dosa besar, tapi punya efek kita jadi feminin mungkin ya. Jadi banci nanti ya, banyak itu. Kadang-kadang walaupun nggak banci pun sama orang-orang yang disebut masuk awewe. Jangan kan itu udah feminim loh sebenarnya. Ya. Apalagi punya seperti itu. Wah kala nyaritakeun sopal Yafi Imam Yafi Anil Junaidi saking Imam Junaid. Ini salah satu penghulu ahli sufi Imam Junaid al-Baghdadi. Ana sareng Imam Junaid iku kala ngandika sok Imam Junaid. Untuk ana sok ingsun iku jalisan wong kang lugu mim masjid Sao Niriyah di masjid Sawaniriyah, masjid yang ada di Irak ini, karena Imam Junaid di Irak. Beliau sedang duduk di masjid. Antadiru hal ngerti-ngerti sopesun jenazah. Dia menunggu jenazah. Dia mungkin mau ngimami sholatnya. Usoli kang nyolati sopesun aling atas jenazah. Paro itu makan ing sopesun pakiran ing wong kang pakir. Orang sufi ya fakir ini. Alik ngatas fakir asar nusuki ya. Asar tak benar. Asar nusuki telah ibadah. Aku melihat salah seorang sufi yang kelihatan di wajahnya itu bekas ibadah. Ini wajahnya wajah ahli ibadah gitu. Wajahnya bercahaya gitu ya, ibadah gitu. Pakai wajahnya tapi melihat seorang yang sufi yang di wajah kelihatan ada bekas ibadah. Yang alu hale takon sapa pakir anas Musa. Yang alu hale jaluk ya, sapa pakir anas Musa. Fakul tu maka ngucap sun pinamsi lawan ingsun. Lau amila lamun nglakoni sapa hade kiki pakir amalan ing amal. Ya sunu kang ngreksa sapa pakir bikin amal. Nafsahu ing awak dari pakir anil masih saking jaluk-jaluk. Ini orang sufi kok padahal wajahnya wajah soleh kayak ahli ibadah tapi seneng minta-minta orang, minta sama orang itu ya, sama murid-muridnya mungkin atau pokoknya minta sama orang. Sampai Imam Junaid di hatinya ngomong seandainya
dia melakukan salah satu amalan, maka dia akan terjaga daripada minta. Oh, ahli ibadah senang minta. Mintain aja murid-murid atau mungkin yang lain. Karena makan apa amal iku ajmala lebih bagus di kalau fakir. Dia udah ahli ibadah kan nggak minta-minta kan indah kelihatannya. Hebat luar biasa. Ini kok ibadahnya rajin tapi minta-minta juga rajin. Palaman soratu maka semangsa bubaran sapa ingsun ila manjili maring umah ingsun. Wa lan ono iku likade ingsun apa iso hiji. Minal auradi sang pirang-pirang murid bilaili ino waktu bengi. Minal buka sang nangis wa salat lan salat wa guridalika lan diane kono-kono buka wa salat. Habis di hatinya ngomong begitu Imam Junaidi pulang. Imam Junaidi kalau malam suka salah satu ibadahnya sholat, tangis karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kekurangannya, kesalahan ini. Kemudian dan ibadah-ibadah yang lainnya benar. Pasakula maka abot alih ngatasipun opo jami aurodi sakabehane pirang-pirang murid isun. Gara-gara tadi hati ngomong begitu doang. Orang ahli ibadah tapi kok minta-minta gitu di hati kan dia omongin lu ya. Ada omongin. Padahal kalau dia punya amalan yang nggak minta-minta aja hebat. Ajmal, indah gitu. Ya kan? Ibadah sekarang gue bukan orang yang kasep mungkin ya. Tapi kok sayang gitu minta-minta. Kalau dia lihatnya mungkin pulang ke rumah biasa kalau wiridan itu asal wirid malam nangis. Kok jadi berat gitu. Kemudian kok aku jadi berat gitu. Artinya gibah itu pengaruhnya dahsyat ini. Tuh kan. Apa jemaah di pasahar tu maka melek solusi. Waru dari isu itu kok itu kang nunggu. Jadi ada melek duduk aja gitu. Nunggu jadi berat lidahnya. Berat nunggu. Pagolaba maka ngelini isun apa namusar. Ada dia bingung gitu ya. Dulu yang tanya khusyuk. Yang tanya banyak takut sama Allah jadi nggak bisa nangis itu. Karena dia begitu mikir ketiduran. Wara itu makan ningali sapa ingsun dari kal fakir yang mengkono ongkang fakir. Aku mimpi ketemu sama orang sufi itu. Hatta dia sehingga den tekaken sapa bihi fakir ala khawani ngatasi pirang-pirang ajang mangan. Aku mimpi ketemu sama si fakir yang tadi omongin dalam hatinya Imam Junaid. Kemudian didatangkan kepada si fakir itu satu nampan makanan. Al-maswiyati kang den bakar. Itu kalau bahasa kita sate kan. Kemudian sopnya, kemudian mungkin es degannya kan biar komplit. Kok si fakir itu enak banget. Hadapannya sate, sop, es degan, udah itu gitu. Pakilah maka ucapan lima isun. Kul mangal susuro. Lah mahu dagingnya fakir. Maka ada mata, Junaid gitu ya. Imam Junaid makan nih daging si fakir. Tapi si fakirnya enggak makan itu. Makanlah dagingnya si fakir ini. Pakodi ditabta maka teman-teman yang gibah sepuluh surah ke fakir. Padahal belum diomongin ya. Padahal kan definisi gibah ini dikru itu sebetulnya ya walaupun dikir punya dua makna tapi nyebut itu ngucap ya. Udah ada juga mengingat. Ya mungkin karena ini orang suci, orang soleh, wali. Bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja gitu terlintas begitu langsung ditegur itu. Waku si palanden buka lima isun opal halu tingkah sampai dibuka dikasak, ya kan? Gara-gara begini sampai dikirku jadi macet, rasa takutku jadi macet, semuanya pada macet. Fakul tu maka ngucap sopo insun, maka Imam Junaid berkata, magtab tu maka orang rasa sopo insun pun fakul. Aku tidak akan merasani lagi apa orang sufi. Wa inna ma qultu an pasani ngucap insun pinapsi dalam hati insun saya sendiri. Kata dia nih Imam Junaid ini. Imam Junaid berkata, aku ini nggak ngerasain dia cuman
terlintas ngomong di hati gitu ya kan. Aku nggak ngomong dia, cuma ngomong di hati. Pakila maka dan ucapan lima isun maan pak anata orang terus utawi siro iku memancing wong jarang dokang ridho sopeman mingka sangi siro mislahada ing pada naiki pakir. Maka dikatakan kepada kau yang menjadi apakah tidak ada kamu termasuk orang yang ridho apa orang yang ridho kepada kamu orang yang seperti ini pakir. Fadhab maka budalan sura wastahal lan amre halal sura minus yang pakir. Dengan mimpinya suruh berangkat kemudian minta halalnya si pakir. Cuma ngomong gitu di hati suruh minta halalnya karena orang bersih ya. Palama sebatu maka semangsana manjing waktu isu sok pensiun pagi-pagi lam aja maka orang gingsir apa isun pitolabing dalam golek fakir. Ketika di pagi hari aku terus menerus mencari si fakir itu hataro itu sehingga ningali sop isun fakir pi maudin dalam panggonan ya tak itu ya kang amre sopo fakir minal mai saking banyu indah karo di rumah belum sandinge mider banyu aurokon pirang-pirang godong minal bakli saking janganan lima semerang usaki tukang bubur apa mak min gosil bakli saking basu janganan sifat ini ada di tempat orang nyuci sayur-sayuran tempat nyuci sayuran kan suka ada yang jatuh ya kan itu di arah mana ya pakai itunya bekas cucian tuh diambil pak itu ada di situ. Jadi dia orang mungkin nyuci sayuran gitu ya yang jelek-jeleknya dibuang diambil ya enggak udah nggak diarah. Hanya Imam Junaid pasalam tu makaul salam singsun il alaihi ngatas fakir. Paro dalan jawab sapa fakir alaihi ngatas singsun fakir menjawab salam. Wa qala ngucap sapa fakir ta'awad. Ta'awad aja baleni sapa sira. Kira kok aja. Ta'awad. Dal kecil ya? Taudu balik sapa sira. Maksudnya kembali. Kamu kembali. Ya Abul Qasim ya Abul Qasim. Taudu balik sapa sira. Ya Abul Qasim ya Abul Qasim. Kutu ngucap susun la enggak. Kola ngadika sapa fakir idhab budalan sapa sira. Kau paru ngapura surah Gusti Allah lan maring kita wala kelan maring sira ini ternyata wali juga. Abul Qasim apa kamu mau kembali ngomongin enggak Abdul Qasim enggak udah pergi aja Allah udah memaafkan aku dan kamu udah tahu udah dari hati ke hati kamu mau kembali maksudnya kembali ngomong enggak kata Abdul Qasim kembali ngomongin di hati enggak udah kalau enggak udah pergi aja Allah telah memaafkan karena kalau wali gitu Ji yeah. Udah ada sandinya mungkin ya udah tanbihun ay hadi tanbihun utawi iki kono pengeling. Innal ghibata satemene ghibah iku haram ijma'an kalawan sepakate ulama. Ghibah itu hukumnya haram menurut kesepakatan ulama, ijma'.
Kala ngandika sapa kasiruna ulama akeh. Kebanyakan ulama berkata begini. Ana saat mengenai gibah iku kabiratun dosa gede. Bukan dosa kecil. Gibah itu dosa besar. Wa qadna qalan teman-teman nukil sapa Qurtubi Imam Qurtubi. Al mufassir kang ahli tafsir. Wa ghairulan liyane Imam Qurtubi. Makanya ada tafsir namanya tafsir Qurtubi. Dan selain Imam Qurtubi juga berkata al ijma'ah ing sepakat ulama. Imam Qurtubi dan yang lainnya berpendapat ulama sepakat ala an-nahy ngatas gibah iku minal kabair setengah saking pirang-pirang dosa gede termasuk dosa besar. Kenapa kok gibah termasuk dosa besar? 5 karena barang. Dia kang gibah 5 karena barang yang gibah bayane minal wa'idi sang mengancam asyadidi kang banget. Karena dalam gibah itu ada ancaman. Ayuhibbu ahadu kubaya ulama akhi maitang pakar itu. Lakin malah tetapi nanggungaken poin wa'id sapa ba'dhu sebagian ulama ala gibat al ilmi wa amrul Quran. Tapi ada sebagian ulama mengatakan itu gibah yang termasuk dosa besar itu ngegibah ama ahli ilmu, sama kiai gitu ya, ulama, sama orang-orang hafal Quran. Sebagian ulama, tapi kalau apa yang lainnya tadi kayak Imam Qurtubi yang lainnya, ulama yang lain yang ngegibah aja dosa besar. Ada lagi sebagian kepada aku gibah ahli ilmi dan orang-orang apa. Nah, kan sekarang kalau itu udah dienteng-entengin. Tinggal digibah-gibah kapal kemarin itu ya kan gitu. Ya bisa jadi ya benar dua-duanya gitu. Ya sama orang biasa jadi dosa besar apalagi mungkin kan gitu ya jinya. Hah? Sama orang soleh, orang hafal Quran itu. Jadi biasa. Wa kadalan iku kayak iki haram. Kamu kan haram istima'uha utawi ngrungokaken gibah. Ya saya nggak ikut ngerasani cuman dengerin doang sama haram. Mantuhan seri wukul sama wasuku tulan menang aling atas gibah maupun roti ingin dalam satu kuasa ledapi atas nolak gibah dan kita diam juga termasuk haram padahal kita mampu untuk mencegah gibah. Dek jangan gibah pasti kita mampu kok kita diem aja deh urusan dia kita kadang-kadang butuh urusan dia kok merasa benar gitu. Nah itu haram syukur. Padahal kita mampu untuk menolak kecuali kita tidak mampu untuk menolaknya. Mestinya juga pergi itu. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira. Anna hadal gibati satemene pelanggarane ngrasani. Definisinya gibah al muharramati kang den haramaken. Iku antadro yang tanyebut sapa sira. Walau binahu isyaratin senajan kelas padane isyarat. Walaupun ini ngegibahnya itu dengan isyarat begini. Pendek. Kalau dengan isyarat apa aja kan? Gini misal picak misalnya kan. Padahal gitu doang, itu gibah. Enggak saya nggak ngomong gini doang, kita ngomongkan sama itu. Ya kan sebahasa nih macam-macam bahasa isyarat gitu. Sama. Wa kitabat itu tulisan. Gak ngegibah cuma bikin status doang. Yang bodoh aja. Hatta bil qalbi sehingga mati. Walaupun di dalam kamu ngomongin saudara kamu walaupun dengan isyarah atau dengan tulisan bahkan di hati roka ing sakliyane sira kepada selain kamu. Al ghaibah kang merono saudara kamu enggak ada. Maksudnya orang muslim enggak ada, bukan kumpul. Mahsura kang den batasi al muayyana kang den tentukan disami kadang kang ngrungu maksudnya gini dibatasi ini orang yang mendengar itu paham maksudnya. Lu kan saya nggak sebut namanya tapi kita sama-sama ngerti bahwa ini lagi gibah si pula gibah walaupun apa mahsur dibatasi sih ini nih ya, ada. Mungkin yang ini nggak paham ada, tapi yang ini tahu. Atau muayyan bisa.
hayang iku wong kang urip kana ana sapa goer au maitan atau kang mati. Ghibah itu baik kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang udah mati. Orang udah mati udah ngomongin kejelekannya. Itu ghibah sama. Bima kawan barang yakro kang sengit sapa goer urpan ini pengadatan, cara pengadatan orang kalau udah ngomongin begitu nih pasti ngambek. Pasti benci. Nah itu udah termasuk ghibah. Cara adat. Ayud karo atau den sebut sapa goer bi kalon mami mancing wong wa kang utawi mak iku pineman ya drotihi ing dalem ngarepe goer au goe batia tawa tingkah lungane goer atau disebut gadapannya disundar sindir atau ketika dia itu tiba lebih luas lagi namanya tiba wajibu lan wajib alaman ing atas wong iktaba kang ngrasani sapa man ayyubadir ingin enggal-enggalan sapa man ila taubati mari tobat bisurut ya kalau syarat-syarat tobat. Orang yang udah terlanjur ngegibah wajib segera bertobat dan tobatnya harus memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Payak lu makaman ini sepuman. Ya udah berhenti. Dan itu gibah yang terakhir. Yang kedua, wanda mulan nyesel sopoman. Nyesel. Mana ada orang nyesel kok dengan ketawa-ketawaan. Nyesel. Wayas tagfirulan nyun ngapura sopoman. Minta maaf. Minta maaf sopoman. Lil mubtabi mari ngongkang dan rasanya ini yang berat. Minta maaf. Iya kalau mau maafkan. Kalau dia ngamuk, dia gaji. Iya gimana berat. Ilam apa tuh? Yaklam apa tulisnya? Ya. Ya ain itu benar. Lamun durung ngerti sapa mutab. Dia kalau gibah. Wa ila lamun ngerti ya istahala. Maka nyun halal sapa manhu ing mubtad minta maaf. Saya minta maaf ya. Kalau memang dia belum ngerti, belum tahu ini bahasa minta maaf. Kalau misalkan dia udah ngerti ya kita minta halalnya. Halalnya saya ngomong. Fa in ta'adzara maka lamun angel opo istihlal. Minta halalnya di siapa ya kan minta halalnya. Kena susah. Kenapa susah? Limoti kalau kena matinya mutab. Yang digibainya udah mati. Ota asar atau angel opo istilah minta halal juga susah. Kenapa? Ligoibati karena lungane mutab. Mutabnya udah pindah ke Kalimantan. Gimana itu? Tapi kalau sekarang yang masih ada telepon sebetulnya ya. Kalau dulu kan susah baru begitu tuh. Ya istighfar makanya ngapura sepuluh insyaallah lama minta boleh nafsu mari apa bagaimana. Kalau misalkan itu ya udah kamu istighfar sama Allah, minta ampun untuk diri kamu dan minta Allah supaya Allah ampuni dosanya orang yang kamu. Kalau dalam kitab yang lain gitu. Kalau kita gibah kita ini belum sampai kepada kita gibah. Dan saya gibah si Hamdi nggak tahu. Itu cara taubatnya kita istighfar supaya minta kepada Allah supaya alhamdulillah diampuni dosa. Tapi kalau udah tahu nggak bisa, nggak cukup, harus minta maaf, minta halal. Ya ini kan karena udah susah. Kalau dalam kitab yang lain gitu. Minta ampun kepada Allah untuk orang yang digibahi dan untuk diri kamu yang digibah. Walayak pulan orang cukup opot tahul warsi amreh ngehalakan ahli warsi muta. Nah cukup minta halal amanah kayak gitu. Karena belum tentu anak yang makan yang digibah. Anak kamu orang tua pun belum tentu pendapatnya sama ya kan Ji. Belum tentu, nggak cukup makanya tertentu. Makanya memang ya paling aman udah ya nggak usah gitu. Berat. Babun namimah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.